Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan saudara seiman mukhtasar Sahih Muslimnya, bab as-sadaqati fil masakin wa ibnis sabil. Bab sedekah untuk orang miskin dan ibnus sabil. Ibnus sabil itu musafir yang kehabisan bekal. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun bi falati minal ard fasami'a sautan fi sahabah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang berada di sebuah falah. Falah itu artinya sebuah tempat yang luas, ya, dari bumi ini. Fasami as-sautan fi sahabah. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berasal dari awan. Isqi hadiqata fulan. Hujani, airi kebunnya si fulan itu. Fatanaha dzalika sahab. Lalu awan itu pun berjalan menuju suatu tempat. Fa afragha ma'ahu fi harrah. Lalu ia menuangkan airnya fi harrah. Harrah itu artinya sebuah tempat yang banyak padanya batu-batuan hitam. Fa'idha syarjatun min tilka syiraj. Dan ternyata ada selokan, ya. Qad istaw'abat dhalikal ma. Ya, telah syiraj itu artinya aliran air, Pak, kayak selokan gitu, ya. Yang dipergunakan untuk mengalirkan air ke suatu kebun dan yang lainnya. Qad istawbat, di mana ia telah mencakup dzalikal ma, air tersebut. Istawaba yastawibu artinya mencakup gitu. Kullahu, seluruhnya. Fatatabba al-ma'a. Lalu ia pun mengikuti air tersebut. Artinya orang tersebut, Pak, mengikuti selokan tersebut, ya. Kemana jalannya air ini? Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya.
yuhawwilul ma'a bi mishatihi, berusaha untuk membelokkan air dengan alatnya itu ke kebunnya. Jadi air itu kan mengalir. Kemudian si orang tersebut berusaha supaya air itu masuk ke mana? Ke kebunnya untuk mengairi kebunnya tersebut. Faqala lahu, lalu orang ini berkata, "Ya Abdullah, masmuk?" Hai hamba Allah, siapa namamu? Qal fulan lil ismi alladhi sami'a fi sahabah. Dia berkata, namaku fulan. Ternyata nama itu mirip sekali yang dia dengar di awan. Faqala lahu, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi? Lalu orang yang berdiri di kebun tersebut berkata, hai Abdullah, hai hamba Allah, kenapa kamu bertanya tentang namaku? Waqala inni sami'tu sautan fi sahab alladhi hadha ma'uhu. Sesungguhnya aku mendengar suara yang berasal dari awan. Yang air yang kamu sedang belokkan ini, ya, air tersebut berasal dari awan tersebut. Yaqulu isqi hadiqata fulan lismik. Suara itu berkata, airi kebunnya si fulan. Ia menyebutkan namamu. Fama tasna'u fiha. Apa yang kau lakukan sebetulnya? Qala amma id qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthah. Apapun kalau memang benar yang kamu ucapkan itu, aku selalu melihat hasil panen dari kebunku. Lalu aku bagi 1/3 untuk aku sedekahkan ke fakir miskin. 1/3 lagi untuk makanku dan keluargaku. Dan 1/3 lagi untuk kemudian aku tanam kembali. Fi riwayatin wa aj'alu thuluthahu fil masakin was-sa'ilin wa ibnis sabil. Dalam riwayat lain disebutkan 1/3 aku berikan untuk fakir miskin, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk ibnus sabil. Di sini akhi kita ambil faidah yang bisa kita pelik dari hadis ini. Faidah yang pertama, isbatul karomah lil mu'min. Penetapan akan adanya karomah. Apa itu karomah? Karomah itu artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada orang soleh. Adapun kalau terjadinya kepada nabi namanya mukjizat. Kalau sesuatu yang luar biasa terjadinya pada dukun itu sihir. Jadi sesuatu yang luar biasa itu bisa mukjizat, bisa karomah, bisa apa? Sihir. Terus bagaimana bisa membedakan ini karomah atau sihir? Kata Imam Laits, ya, kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak akan terima sampai aku lihat bagaimana dia sesuai sunnah apa tidak. Kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati Laits, ya, aku akan katakan kalau aku melihat ada orang yang terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW. Artinya kita lihat orangnya nih, orangnya ini mentauhidkan Allah apa enggak? Ya, kalau ternyata pelakunya suka berbuat syirik, suka berbuat bid'ah, ini sudah dipastikan bukan karomah, Pak. Itu sihir. Ya. Kemudian juga karomah itu tidak bisa karomah itu tidak bisa diulang. Karomah itu tidak bisa didemokan, Pak. Karena ia pemberian dari Allah sebagai pemuliaan Allah kepada dia. Setelah itu dia tidak akan bisa mengulangi lagi.
Makanya kalau ada orang yang bisa mendemokan karomahnya, bisa dipastikan bukan karomah itu, Pak. Itu sihir. Iya. Dan sihir itu biasanya dengan cara dicari, Pak. Ada orang yang puasa mutih, ada orang yang bersemedi, bahkan ada juga orang yang berbuat bid'ah dengan cara membaca di malam Jumat ayat kursi 1000 kali. Katanya supaya punya kekuatan, bisa mukul orang dari jauh lah, nggak mempan dibacok lah. Dan mereka mengatakan ini bukan dari jin. Kenapa? Karena katanya ini ayat kursi setan pergi. Jadi itu apa dong? Ini ilmu putih katanya. Berasal dari malaikat. Kita katakan subhanallah. Kalau itu benar, yang pertama kali melaksanakan pasti Rasulullah dan para sahabat, Pak. Rasulullah SAW hampir tiap bulan perang. Ya, kenapa Rasulullah tidak nyuruh, ayo pelajari ayat kursi, baca setiap malam Jumat 1000 kali. Nanti pas perang nggak usah bawa senjata, nggak usah bawa apa, udah. Pas musuh datang pukul dari jauh, mental semua. Tak ada, Pak. Atau biar nggak mempan dibacok misalnya. Ternyata di perang Uhud kita lihat Rasulullah SAW apa? Gigi jarinya patah, pipinya tertancap besi, kepalanya bocor. Ternyata Rasulullah SAW nggak mempan tuh. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan karomah itu, Pak, ujian. Kalau antum dikasih sama Allah karomah, hati-hati jangan sampai tertipu, Mas. Karena sebagian orang ketika dikasih karomah itu langsung terkena penyakit ujub, Pak. Merasa, wah jangan-jangan saya sudah sampai derajat tinggi ini. Jangan-jangan saya wali 10 ini. Wah, ini bahaya, saudaraku seiman. Iya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dia berkata, "Hada min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur." Ini karunia dari Rabbku, agar Allah menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Iya. Lihat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bagaimana ketakwaan mereka. Tapi apakah mereka tertipu ya dengan amal soleh mereka, dengan karomah yang Allah berikan kepada mereka? Tidak. Dan ingat saudaraku, tidak syarat ya wali Allah itu harus punya karomah. Karomah yang dimaksud di sini karomah ya tadi, Pak, sesuatu yang luar biasa terjadi, misalnya bisa jalan di atas air gitu. Tidak syarat. Wali Allah itu adalah setiap yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jadi ini karomah. Jadi karomah itu betul ada, sahih. Bisa terjadi kepada seorang yang mentauhidkan Allah, yang bertakwa, ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, al-malaikah muwakkaluna bi amrillah. Para malaikat itu diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat ada yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan, Pak. Maka dari itulah, Pak, pergerakan awan, ya, dan pergerakan-pergerakan yang ada di langit maupun di bumi, kata Syekhul Islam Taimiyah, itu adalah perbuatan malaikat. Perbuatan apa? Malaikat. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa ra'ad itu guru, itu suara malaikat, ya. Halilintar itu cambuknya malaikat, ya. Mungkin bagi mereka yang kurang percaya, masa sih? Ya silakan aja. Tapi masalahnya ada hadisnya yang sahih, ya, bahwasanya ra'ad itu adalah suara malaikat.
Halilintar itu cambuknya malaikat. Ya sudah, kewajiban kita imani saja. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadlul infaq fi sabilillah. Keutamaan berinfak di jalan Allah. Wa anna sadaqah la tanqusu malan. Bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali, Pak. Iya. Orang ini setiap panen dibagi 3. Sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat dimakan, sepertiga buat apa? Ditanam kembali. Subhanallah, ternyata oleh Allah diberikan keberkahan, Pak. Masya Allah. Makanya orang yang rajin sedekah, rajin berinfak, wallahi itu barokah dalam hidup saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Orang yang suka berinfak, maka Allah pun akan berinfak kepadanya lebih dari apa yang dia infakkan. Ya. Orang yang suka bersedekah, maka Allah pun kembang biakan hartanya. Ya. Siapapun, Pak, yang berinfak, bersedekah, itu hakikatnya apa, Pak? Hakikatnya dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau untuk memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu, maka Allah akan gantikan dengan yang berkali-kali lipat. Subhanallah. Jadi orang yang sedekah, infak itu, dia sedang ngasih pinjaman ke Allah, dan Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna sadaqah taftahu abwabar rizq. Bahwa sedekah itu membuka pintu rezeki, Pak. Jadi jangan khawatir kalau kita sedekah, ya. Kalau orang pelit mikirnya beda, Pak. Capek-capek saya cari duit, terus saya kasih seenaknya sama fakir miskin. Ini enak dia dong, saya yang capek gitu, Pak. Ini pikirannya orang pelit begitu, Pak. Tapi kalau pikiran orang yang beriman, enggak. Dia bersedekah, harapannya satu. Saya mengharapkan pahala di sisi Allah. Keridhaannya. Iya. Saya ingin barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadlun nafaqah 'alal ahli wal 'iyal. Keutamaan nafkah untuk keluarga. Karena orang ini membagi hasil kebunnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk apa? Dia dan keluarganya. Dan menafkahi keluarga itu kewajiban suami, Pak. Rasulullah SAW sabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung hidupnya. Makanya kalau ada seorang suami malas-malasan malah nyuruh istrinya yang kerja cari nafkah, ini kurang ajar ini suami, nggak punya tanggung jawab, saudaraku seiman. Ya, kewajiban menafkahi adalah suami, saudaraku. Ya. Dan itu lebih besar pahalanya, Pak, daripada bersedekah sunnah. Kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu lil fuqara wal masakin. Ya. Wa dinarun anfaqtahu li iyalik a'zamuha ajra dinar alladhi anfaqtahu ala iyalik. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin. Dinar yang kamu infakkan untuk
keluargamu yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan buat keluargamu itu. Buat anak istri kita. Kenapa? Itu wajib. Kalau buat orang lain, sunnah. Ya, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, al-falahah wa zira'ah min atyabil makasib. Bahwa bertani, berkebun itu termasuk mata pencaharian yang paling bagus. Ini para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, berdagang atau menjadi petani. Tijarah itu berdagang. Sebagian mengatakan tijarah lebih utama. Sebagian mengatakan tidak, bertani lebih utama. Mereka yang mengatakan bertani lebih utama memberikan alasan. Alasannya pertama, karena bertani itu lebih dekat kepada tawakal. Yang kedua, manfaatnya bukan hanya buat diri dia, tapi untuk banyak orang. Ya, antum bertani, menanam padi, itu padi yang akan memakannya bukan cuma antum, banyak orang. Ya, manfaatnya besar sekali. Apalagi itu kebutuhan pokok, makanan sehari-hari. Namun, wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah sebaik-baik mata pencaharian adalah hasil daripada usaha sendiri. Baik itu tijarah, ataupun bertani, ataupun yang sifatnya itu usaha hasil tangan sendiri, maka itu yang paling baik. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, fadlul wasatiyah wal i'tidal. Yaitu kita di dalam beramal saleh itu Pak harus tengah-tengah, jangan gulu dan jangan juga terlalu kurang. Lihat orang ini Pak membagi hasil panennya itu menjadi 3. Sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat dirinya, sepertiga untuk ditanam kembali. Dia tidak menjadikan semuanya disedekahkan sehingga akhirnya keluarganya susah. Enggak. Tidak juga dia untuk semuanya buat dirinya, enggak ada yang sedekahkan, tapi tengah-tengah. Demikian kita di dalam berinfak pun, Pak. Berinfak itu jangan koret, tapi juga jangan boros. Ya, akan tetapi tengah-tengah daripada itu. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa as-sadaqah, infak, itu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Bab ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bab takutlah dari neraka walaupun dengan cara bersedekah separuh kurma. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar fa'arada wa ashah thumma qala ittaqun nar thumma a'rada wa ashah hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha thumma qala ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan api neraka. Lalu beliau berpaling, wa asyah. Asyah itu artinya memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Asyah juga mempunyai makna betul-betul berpaling dan takut darinya, lari darinya. Tsumma qala ittaqun nar.
takutlah kalian dari api neraka. Tsumma a'rada wa asyah. Kemudian beliau pun berpaling lagi. Hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Sampai-sampai kami menduga seakan-akan Rasulullah sedang melihat api neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian terhadap api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dan siapa yang tidak mendapatkan apa-apa untuk disedekahkan, maka dengan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah. Nah, di sini menunjukkan akhwal Islam, yaitu haulu ya adzabin nar. Bahwa neraka itu sesuatu yang menakutkan, Pak. Apinya sangat panas. Yang disebutkan dalam hadis bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Maka tentunya akhi, sudah sepantasnya kita untuk takut dari api neraka. Baca ya tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana kerasnya azab api neraka. Ya Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami itu kami akan bakar ia dengan api neraka. Setiap kali kulitnya terkelupas, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Agar mereka betul-betul merasakan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhal Islam, ya banyak di antara kita ketika mendengar neraka itu tidak ada rasa takut di hati. Ketika dikatakan takutlah kamu di neraka, malah ketawa-ketawa, Pak. Bahkan neraka dijadiin buat bercandaan, Pak. La haula wala quwata illa billah. Sementara di sini Rasulullah SAW ketakutan sekali. Sampai-sampai memperingatkan umatnya, takutlah kalian dari neraka. Nah, di sini kita berfaedah, Pak, bahwa sedekah taqi sahibahu minan nar. Bahwa sedekah itu bisa melindungi pelakunya dari api neraka. Karena Rasulullah sabda, takutlah kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Ketika sedang berkhutbah di hari raya, Rasulullah bersabda, ya, waktu itu beliau berkhutbah di hadapan para wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku diperlihatkan kepadaku api neraka. Dan ternyata kebanyakan penduduknya dari kalian wanita. Ya, Rasulullah menyuruh wanita disuruh bersedekah. Lalu Rasulullah menyebutkan alasannya. Bahwa ternyata penduduk api neraka terbanyak dari kalangan wanita. Berarti itu memberikan kepada kita faidah. Wasodaqoh itu, Pak, ya, sangat kuat sekali melindungi pelakunya dari api neraka. Ya. Faedah selanjutnya ya akhwal Islam. Fadlu kalimah thayyibah. Keutamaan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, kalimah thayyibah yang kita ucapkan kepada seseorang sebagai ganti dari sedekah bagi mereka yang tidak mampu. Antum ya ngelihat apa misalnya teman antum lagi ngobrol saat adzan dan antum ingetin, akhi lagi adzan, kita jawab dulu. Itu kalimah thayyibah itu, Pak. Ya. Antum ingetin istri, ingetin anak, memberikan nasihat yang baik, kata-kata yang baik di media sosial. Itu kalimat thayyibah, Pak. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u."
kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Dan amal soleh itu Allah angkat kepadanya. Bayangkan. Jadi kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, ya, itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab at-targhib fi shadaqah al-manihah. Bab anjuran untuk bersedekah manihah. Manihah itu artinya meminjamkan unta kepada orang miskin supaya susunya diambil ya buat mereka. Baik itu unta atau sapi atau misalnya apa? Kambing ya. Antum misalnya punya sapi perah nih. Terus antum berikan kepada fakir miskin, pinjamkan sapi ini ke fakir miskin dan antum bilang silahkan susunya kalian ambil. Tiap pagi dan petang mereka ngambil, nanti sapinya dibalikin lagi ke kita. Itu pahalanya besar Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah yablughu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulun yamnahu ahla baitin naqatan taghdu bi ussin wa taruhu bi ussin inna ajraha la'azim. Dari Abu Hurairah yang menyampaikannya kepada Nabi SAW, artinya ini dari sabda Nabi SAW. Tidakkah ada orang yang mau memberi kepada ahli bait, maksudnya sebuah keluarga yang miskin gitu Pak, seekor unta, di mana unta itu di pagi hari ya tagdu bi ussin. Us itu bejana besar. Artinya ya unta ini mengeluarkan susu sebanyak bejana tersebut yang kemudian buat si fakir miskin. Wa taruhu bi ussin. Ya, taruhu artinya pergi di waktu sore. Bi ussin, us tadi yang sudah kita sebutkan itu bejana besar. Sesungguhnya pahalanya sangat besar kata Rasulullah SAW. Iya. Ini subhanallah ya akhwal Islam. Ini menunjukkan Pak, bahwa seorang mukmin itu Pak berusaha untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang miskin, Pak, yang susah hidupnya. Ya, walaupun cuma dengan meminjamkan kambingnya, ini kambing saya banyak susunya, ada susunya buat kamu aja. Ya, tiap hari misalnya si fakir miskin itu memerah susunya buat dia. Wallah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat buat fakir miskin, ya, buat orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan, maka kita bisalah berusahalah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang kita mampu ya akhwal Islam. Bab fadli ikhfa'is sadaqah. Bab keutamaan menyembunyikan sedekah. Artinya sedekahnya sembunyi-sembunyi. Itu lebih utama Pak daripada sedekah yang terang-terangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh al-imam al-adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ada 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Di dalam naungannya, dalam sebuah riwayat disebutkan naungan arasnya. Iya.
di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasnya. Siapa 7 orang itu, Pak? Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Lalu pemuda ini berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang ia sembunyikan. Ya, sampai-sampai tangan kanannya tidak, ya, yang benar sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Adapun dalam riwayat ini sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini riwayat yang syadz. Ya, riwayat yang mahfudz, yang sahih, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, dan seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Inilah ya akhi, ya, orang-orang yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan. Di mana di hari kiamat, Pak, matahari didekatkan 1 mil. Semua orang mencari naungan untuk tempat bernaung. Ternyata ada 7 orang yang Allah berikan naungan. Pertanyaannya, dari 7 orang ini kita masuk yang mana ini, Pak? Yang pertama, pemimpin yang adil. Iya. Siapa pemimpin yang adil? Tentunya pemimpin, ya, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang tidak menyusahkan rakyatnya. Ya. Pemimpin yang betul-betul menegakkan kebenaran, saudaraku seiman. Maka pemimpin yang adil itu akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, subhanallah. Ya, dari semenjak kecilnya SD, SMP, SMA-nya, ya, sama orang tuanya, dibiasakan ibadah. Makanya ini keutamaan nih, Pak. Kalau antum punya anak dimasukkan ke pesantren, Pak. Pesantren dididik untuk sholat, tahajud, dan yang lainnya dalam ibadah. Maka seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ini luar biasa, Pak. Kenapa? Kenapa Rasulullah mengkhususkan pemuda? Kenapa enggak kakek-kakek? Ya, kakek-kakek udah bawa tanah, Pak. Kakek-kakek udah nggak punya syahwat. Rata-rata kakek-kakek kembali kepada Allah. Ini pemuda punya syahwat yang kuat dan yang lainnya, tapi ternyata dia lebih memilih untuk, ya, tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudaraku seiman, karena banyak pemuda-pemuda di zaman sekarang, Pak, kita lihat subhanallah, ya, kerjaannya nggak jelas. Ya. Sama agama berpaling. Menuntut ilmu Allah malas-malesan. Kita lihat seperti itu. Banyak para pemuda remaja seperti itu, subhanallah. Makanya kalau kita melihat ada seorang remaja pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah, senang dia di majelis ilmu, senang dia dengan ibadah kepada Allah, wallahi masya Allah. Ya, seperti yang Rasulullah sebutkan di sini. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya selalu rindu pengen ke masjid, Pak. Kalau di masjid dia betah, Pak. Ya, tidak ada tempat yang terindah di hatinya dari masjid. Ya.
Maka ini dalam hadis yang lain disebut, ya, ini apa namanya, ahlullah. Yang disebutkan dalam hadis bahwa orang yang senantiasa pergi ke masjid dan hatinya terpaut dengan masjid, maka julasa malaikah, tempat-tempat apa, teman duduk mereka itu adalah para malaikat. Apabila dia sakit, para malaikat akan menjenguknya, kata Rasulullah SAW, dan mendoakannya. Apabila dia tidak hadir, para malaikat akan bertanya, kemana si fulan, kok nggak kelihatan? Dalam satu riwayat yang lain, bahwa orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu, Pak, ketika ia datang ke masjid, maka Allah akan tabasbasha, ya, menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Seperti seseorang baru ketemu sama teman lamanya, udah lama nggak ketemu. Iya. Nah ini subhanallah, ikhwatul Islam. Makanya tempat yang hendaknya hati kita pautkan itu masjid, Pak. Jangan bioskop. Jangan tempat yang lainnya, Pak. Ya, ada orang yang ditanya, menurut kamu tempat yang paling indah apa? Puncak. Yang satu lagi bilang apa? Laut. Yang satu lagi apa? Ya. Kalau antum bilang, ya tempat terindah bagi saya masjid, masya Allah, luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang selanjutnya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini jarang, susah nih Pak. Yang benar-benar saling mencintai karena Allah itu susah zaman sekarang nih. Karena pertemanan kita zaman sekarang itu banyaknya dikeruhkan oleh kepentingan dunia masalahnya. Pertemanan karena hobi goes lah, hobi macam-macam. Pertemanan karena satu organisasi, pertemanan karena satu yayasan, pertemanan karena satu partai, pertemanan bisnis, dan yang lainnya. Yang benar-benar bertemannya karena Allah, karena ketakwaan. Lillah, jarang sekali. Makanya kalau kita mendapatkan, Pak, teman yang kita benar-benar cintai dia karena Allah, pegang kuat-kuat, Pak. Jangan dilepas hanya karena kekurangan-kekurangan yang ada pada diri dia. Saudaraku seiman, karena luar biasa. Disebutkan dalam hadis, Inna lillahi manabir min nur. Allah menyediakan mimbar-mimbar dari cahaya. Yaghbatuhumul anbiya wasiddiqun wasyuhada. Ya, sampai-sampai para nabi, para siddiqin, dan para syuhada saja merasa iri, pengen mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya itu. Lalu Rasulullah ditanya, buat siapa mimbar-mimbar dari cahaya itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, lil mutahabbina fi jalalillah. Itu buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sudah masuk Isya belum? Belum. Iya. Kemudian yang selanjutnya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh siapa? Wanita yang punya kedudukan dan cantik rupawan. Waduh, ini berat ini, Pak. Sudah punya kedudukan, cantik rupawan. Tapi si pemuda ini berkata, saya takut kepada Allah. Allahu Akbar. Ini luar biasa, saudaraku. Iya. Itu menunjukkan ketakwaan yang mengalahkan syahwat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, ya, lebih baik aku di penjara daripada aku memperturutkan para wanita itu. Akhirnya Allah kabulkan, Nabi Yusuf pun di penjara beberapa tahun lamanya. Lebih memilih di penjara, Pak, daripada memperturutkan para wanita-wanita bangsawan yang cantik rupawan itu. Subhanallah. Selanjutnya, orang yang bersedekah lalu sedekahnya disembunyikan, Pak. Artinya yang dikasih pun nggak tahu siapa yang ngasih. Saking sembunyinya tuh, Pak. Dan ini agung pahalanya, Pak.
Allah berfirman, in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian memperlihatkan sedekah, bagus. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka itu lebih baik buat kalian. Jadi kalau kita mau sedekah buat fakir miskin, Pak, kalau bisa usahakan sembunyi-sembunyi, nggak usah. Hatta orang miskinnya pun nggak tahu siapa yang ngasih. Kita kan terkadang sampai ditulisin dari keluarga fulan, dari anu. Iya. Yang lebih baik kita tidak beritahu. Udah masuk? Baik. Fadhal adzan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.